Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi praktikan Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2024. Selamat datang di modul 4, yakni modul yang terakhir, yaitu Flexim. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai narasi-narasi ataupun penjelasan mengenai modul 4, yaitu Flexim. Nantinya akan dijelaskan oleh Mas Niki mengenai simulasi program yang akan teman-teman jalankan nantinya. Oke. Next, di sini ada tujuan praktikum. Sebenarnya masih sama dengan tujuan praktikum yang lainnya. Itu yang pertama, praktikan dapat mengerti konsep dasar tools pada software Flexim. Yang kedua, praktikan dapat mensimulasikan model menggunakan software Flexim. Kemudian yang ketiga, praktikan dapat menganalisis model terhadap output simulasi software Flexim. Di sini ada pengertian Flexim. Apa sih Flexim? Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi, mesin simulasi lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang kontrol drag and drop, daftar drop down, dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Semua model simulasi dibuat dengan skala dan ditampilkan menggunakan 3D visual. Dengan begitu, kita dapat melihat dan mengenali bottleneck di lini produksi atau defisiensi lain dalam sistem dengan lebih mudah. Nah, dari modul kemarin kan kita cuma mengetahui mengenai bottleneck di dalam sebuah data saja. Namun, di Flexim ini nantinya kita bisa melihat mengenai alur kerja dari sebuah mesin produksi dan juga bisa divisualisasikan mengenai bottlenecknya di mana saja, entah itu di bagian produksi yang pertama, bagian produksi yang kedua, entah itu di packaging ataupun di rak, dan juga ada yang di um, inventory yang pertama ataupun penyimpanan yang pertama di koin-koin yang nantinya bakal dijelaskan oleh Mas Niki. Oke, kemudian di sini ada model Flexim. Model Flexim adalah sistem yang terdiri dari antrian, proses, dan juga transportasi. Antrian terbentuk secara alami di model bila upstream angka kedatangan melebihi downstream angka waktu pemrosesan. Jika downstream cepat, akibatnya upstream akan menjadi lebih lambat. Pemrosesan secara sederhananya adalah pemaksaan waktu tunda pada objek yang sedang diproses. Transportasi merupakan pergerakan fisik entitas dari satu resource ke resource lainnya, seperti ketika seorang operator yang membawa entitas dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Oke, di sini ada juga objek Flexim. Objek utama Flexim dapat diklasifikasikan ke dua tipe, yaitu fixed resource dan juga test executor. Fixed resource adalah objek yang mengirim dan atau menerima flow item. Contohnya source, conveyor, processor, antrian, dan exit. Tes eksekutor merupakan resource mobile yang melakukan tugas yang diterapkan seperti transporter dan juga operator. Nah, objek flashing ini itu ada di bagian kiri dari teman-teman softwarenya. Ada segi panjang ke bawah. Nah, di situ ada tools-toolsnya di objek flashingnya. Kemudian ada fixed resource. Objek fixed resource merupakan tulang punggung model simulasi yang digunakan untuk mendefinisikan aliran produk. Yang pertama ada source. Source digunakan untuk memperkenalkan flow item ke model, tingkat kedatangan flow item berdasarkan waktu interval, interarival, jadwal kedatangan atau sequence-nya. Hampir semua model akan mulai dengan source. Kemudian ada queuing. Antrian digunakan untuk menampung terlebih dahulu flow item untuk operasi downstream. Antrian digunakan di model dimanapun barang dalam pengolahan WIP ada di antara proses. Kemudian ada prosesor. Prosesor digunakan kapanpun saat operasi dilakukan di flow item. Prosesor dapat berupa mesin atau stasiun. Semua yang akan memerlukan banyak waktu untuk merekayasa flow item. Juga ada sync. Sync digunakan sebagai suatu poin keluar untuk flow item. Flow item hanya dapat keluar model melalui sync. Combiner. Combiner digunakan untuk mengemas, menggabung, atau membatch flow item. Dan juga yang terakhir ada separator. Apa sih separator? Separator digunakan untuk memisahkan unpack atau untuk membuat salinan flow item. Separator dapat membongkar flow item yang sebelumnya digabungkan dengan menggunakan combiner. Di sini juga ada teks eksekutor. Teks eksekutor digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas. Tugas merupakan kegiatan atau instruksi yang dilakukan oleh objek teks eksekutor seperti loading, unloading, berpergian, menunda, atau sedang digunakan atau melakukan sesuatu. Eksekutor ada beberapa, yaitu yang pertama dispatcher. Dispatcher menerima rangkaian tugas dan akan menampungnya
dulu atau mengirimkan tugas yang ada segera ke dispatcher lain dan atau task eksekutor terhubung ke port outputnya. Kemudian ada task eksekutor digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas. Rangkaian tugas merupakan daftar tugas yang diselesaikan di daftar order. Kemudian ada conveyor. Conveyor merupakan alat untuk membawa aliran item dari satu lokasi di model ke lokasi lainnya. Kemudian ada operator. Operator akan memodelkan tugas manusia seperti setup mesin atau perakitan manual. Kemudian ada transporter digunakan di model di mana fork truck, AGV, atau beberapa angkutan lain boleh digunakan. Di sini ada koneksi port object. Ada dua tipe koneksi port. Ini port output atau input dan port pusat. Pada port output atau input terdapat koneksi port output to input yang mendefinisikan jalan flow item yang mungkin ditempuh ke velocity resource atau dari velocity resource. Port pusat digunakan untuk mereferensi tujuan, khususnya digunakan menunjuk teks eksekutor untuk dipanggil untuk memproses atau transportasi item. Objek dapat mempunyai jumlah port yang tak terbatas. Hubungan port diperlukan untuk setiap pilihan routing yang memungkinkan dalam model. Port sebenarnya yang flow item melewati bergantung di pilihan aturan atau untuk objek yang sedang mendorong atau menarik. Flow item. Flow item merupakan entitas yang diantar dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya dalam sebuah model. Flow item sebenarnya merupakan objek flexing yang menahan informasi yang dapat dipasang dan di-query dalam model. Informasi ini dapat melakukan apa saja dari menggambarkan proses waktu untuk membuat jalur atau routing dan keputusan di dalamnya. Semua flow item punya atribut yang disebut item type. Item type adalah suatu identifier numerik yang digunakan untuk membedakan type dari flow item diproses dan keputusan routing di model. Kemudian ada trigger. Trigger mendefinisikan dan menyesuaikan perilaku si item pada peristiwa spesifik seperti menulis, kemudian ubah properti visual flow item atau objek, kemudian kirim pesan ke objek lain dan juga ubah kelakuan objek dan lain-lain. Label. Label adalah informasi yang dapat tersimpan di flow item dan objek model lain dalam wujud label. Flow item dan objek flexim lainnya dapat mempunyai jumlah tak terbatas. Label mempunyai nama dan data. Data dapat berupa numerik, string, daftar, atau label. Expert Expert adalah program yang digunakan untuk menentukan yang distribusi probabilitas statistik terbaik untuk mempresentasikan data input. Fungsi expert adalah menentukan secara otomatis dan akurat apa distribusi probabilitas terbaik dari kumpulan data. Expert menyediakan analisis simulasi dengan bantuan dalam pemodelan beracak seperti waktu pelayanan dalam keadaan tidak ada data. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus Flexim modul 4 yang sesuai dengan jurnal. Oke, di sini nantinya bakal disimulasikan sama Mas Niki mengenai program seperti apa dan juga menjalankan simulasi program seperti apa dengan aplikasi ataupun software dari Flexim. Oke, PT Sikom Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi teh dengan dua tipe teh yang dibedakan berdasarkan warnanya. Perusahaan ini memproduksi teh tipe 1 berwarna pink sebanyak 60% dan teh tipe 2 berwarna biru sebanyak 40%. Dari keseluruhan hasil produksi, beberapa waktu kebelakangan perusahaan ini mengalami permasalahan produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan dalam pada stasiun kerja packaging yaitu inspeksi, packing, dan put away. Nah, di sini ada dua data. Kegiatan pengemasan produk teh celup mesin caping memiliki em, kegiatan pengamatan sebagai berikut. Ada 21 detik dan di sini formatnya adalah second ataupun detik sampai 21 detik. Kemudian setelah pemberian label, produk akan menuju stasiun kerja inspeksi. Kegiatan ini inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Dan juga di sini datanya berpacu pada second ataupun detik dari detik 27 sampai dengan detik 20. Kemudian setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirimkan produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Proses terakhir yaitu put away yang merupakan proses penempatan produk akhir ke dalam gudang dengan kemudahan SRS vehicle. Stasiun kerja ini juga memiliki 3 alat material handling lain yaitu operator, eksekutor, dan transporter yang mana pengoperasiannya akan diatur oleh dispatcher. Perusahaan beroperasi dari pukul 8 sampai jam 4 sore dengan istirahat 1 jam pukul 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Sebagai seorang analisis, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam, yaitu selama satu shift kerja.
Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum. Nanti akan dijelaskan sama Mas Niki dan akan lanjut kembali dengan saya mengenai pegangan jurnal. Oke, see you teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian software. Sebelum masuk ke software flexing, sini aku akan jelasin tentang menu apa saja yang ada di dalam software flexing sendiri. Di sini ada main menu itu terdiri dari file, edit, view, execute, statistics, debug, and testing, dan juga help. Dan juga seterusnya ada toolbar, ada juga simulation control bar, dan juga ada library and toolbox bar. Di sini nanti kalian itu akan membuat simulasi dengan menggunakan library and toolbox sini. Nanti itu ada fixed resource, ada text executor. Terus di model ini nanti kalian itu juga ada membuat dengan port connection, ada flow item. Flow item ini kita kita simulasikan sebagai produk yang akan kita buat atau sih kita simulasikan. Dan juga di sini ada fixed resource. Ini fixed resource ini untuk tempat eh, penampungan produk kita, dan juga ini tax eksekutor yaitu sebagai operator atau pemindah dari bisnis atau ke flight item. Oke, selanjutnya kalau sudah di sini, mari kita simulasikan langsung ke software flexing. Oke, sini untuk awal-awal kalian untuk membuat suatu simulasi di software flexing, yaitu yang pertama kalian klik di model, itu nanti time unitnya sesuai dengan ke apa namanya data kalian. Kalau data kalian detik, berarti second gitu. Untuk lex unitnya meter aja, terus float unit juga liter. Untuk model start time-nya kita start di jam 8 pagi karena kan jam 8 pagi itu kan jam jam mulai kerja kayak gitu. Oke, setelah itu kita klik OK. Eh, Sini tadi ada kan beberapa toolbox di library ini belum dijelasin. Cuma ada fixed resource sama task executor. Nanti juga kalian di studi kasus modul 4 ini, kalian juga memakai conveyor. Digunakan untuk memindahkan dari mesin processing ke mesin combiner. Seperti itu. Jadi sebelum masuk ke studi kasus, kalian bisa atur runtime-nya. Kalian bisa pakai second itu 2000, 20.800. Seperti ini. Jadi nanti ini seperti kayak 8 jam kerja nanti selesainya di jam 4. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk studi kasusnya seperti ini. Untuk studi kasusnya yaitu PT Sriwijaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi teh dengan dua tipe teh yang diberikan berdasarkan warnanya. Perusahaan ini memproduksi teh tipe 1 berwarna pink sebanyak 60% dan tipe teh 2 itu berwarna biru sebanyak 40% dari keseluruhan hasil produksi. Beberapa waktu belakangan perusahaan ini mau mengalami permasalahan produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja packaging, yaitu inspeksi, packing, dan put away. Sini, untuk studi kasus kalian modul 4 ini menggunakan dua data. Jadi nanti ada data pemberian label dan juga data inspeksi. Di sini mungkin ada sedikit revisi. Untuk datanya di sini kan cuma ada satu, tapi seharusnya kalian nanti untuk yang aku simulasikan sekarang ini ada dua data yang harus kalian pakai seperti itu. Jadi nanti setelah melalui proses infeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memakan waktu selama 60 detik. Terus selanjutnya proses yang terakhir yaitu put away yang merupakan proses penempatan produk akhir ke dalam gudang dengan bantuan ASR vehicle. Stasiun kerja ini juga memiliki 3 alat material handling, yaitu operator, tax executor, dan transporter, yang mana pengoperasiannya akan diatur oleh dispatcher. Untuk
jam kerjanya sendiri yaitu dari jam 8 sampai jam 4 sore dengan istirahat 1 jam pukul 12 sampai jam 1. Sebagai seorang analisis sangat dimana untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 4 jam. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana cara membuat studi kasus ini. Ya, saya masuk ke flexing lagi. Untuk yang pertama-tama, kalian itu kita ke library yang Visual Result dulu, kita klik source. Setelah itu kita klik QA. Karena kan kita ada 2 produk, makanya QA-nya ada 2. Setelah itu kita masuk ke prosesor. Ya kan ada 2 proses, yaitu pemberian label dan juga proses inspeksi, maka mesin prosesornya ada 2. Oke, selanjutnya masuk ke conveyor untuk uh, memasukkan produk ke mesin combiner, itu kita harus melalui conveyor. Untuk conveyor yang kita pakai yaitu yang pertama ada straight conveyor, yaitu conveyor yang lurus. Buat aja di sini. Nah, kalian mau seperti apa? Selanjutnya kita pakai curved conveyor, yaitu untuk kotak yang satunya. Kita pindahin, kita gabungin di sini biar tergabung seperti ini. Nanti jika kalian arahnya di sini, arah ini, dan arah ininya kebalik, kayak gini, kebalik ke ini, kalian bisa nanti klik reverse direction agar arahnya itu sesuai dengan di mana mesinnya diletakkan seperti itu. Selanjutnya, setelah conveyor kita cantumin di sini, kita ambil lagi source, di mana ini source ini untuk uh, apa namanya, untuk palet yang kita akan gabungkan dengan protein kita, jadi kayak proses pengemasan seperti itu. Selanjutnya kita klik mesin combiner, yang karena kan kita ada 2 produk dan juga harusnya itu combiner ada 2 seperti ini. Selanjutnya kita klik Q lagi sebelum masuk ke rak, itu harus ke mesin penyimpanan dulu atau tempat penyimpanan ini sebelum masuk ke rak. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan membuat rak. Raknya di sini di fix resource. Oke, kita letakkan di sini aja. Ada 2 produk kan, berarti ada 2 rak. Kita buat 2 rak. Setelah itu saya untuk memasukkan dari tempat penyimpanan ini ke rak, kita membutuhkan namanya SRS vehicle, yaitu untuk apa namanya, alat untuk memasukkan produk itu ke dalam rak atau tempat penyimpanan akhir seperti itu. Oke, selanjutnya untuk apa namanya itu, untuk yang menggerakkan ini kita membutuhkan namanya itu dispatcher. Jadi di dalam teks eksekutor ini merupakan suatu komponen yang aktif. Jadi semua komponen di sini yang di sini itu termasuk pasif, dikarenakan uh, tidak ada yang mengatur seperti itu. Jadi kita membutuhkan komponen yang aktif untuk menjalankan suatu proses ini. Jadi kita nanti ada dispatcher. Dispatcher ini untuk mengatur semua komponen aktif yang akan kita pakai di sini. Itu ada, nanti itu ada operator, ada teks eksekutor, dan juga ada transporter. Setelah kita membuat modelnya seperti ini, selanjutnya kita akan sambungkan model-model ini menggunakan port connection yang tadi sudah aku jelasin. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menyambungkan source yang ini ke combiner 1 dan combiner 2. Oke, untuk cara menyambungkan yaitu dengan port A,
di mana port A ini fungsinya untuk menyambungkan antara sesama 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 library. Jadi kayak misalnya fixed resource, kan ada source, QA, dan processor. Di mana untuk menyambungkan tiga ini kita menggunakan port A. Seperti itu. Sama juga kalau di dalam task eksekutor ada dispatcher, task eksekutor, operator, dan juga transporter ini menggunakan A. Seperti itu. Kita sambungin aja. Jika kalian pengen lebih cepat, kita ngeklik A lagi kayak seperti ini, atau kita escape dulu, baru kita klik A dulu ini, biar kalian tidak lama-lama. Kalian juga bisa klik uh, di keyboard kalian itu klik huruf E. Di situ kalian nanti gampang untuk menyambungkan port connection di antara objek-objek seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian menyambungkan antara source dengan mesin combiner, itu kalian sambungin lagi dari apa namanya, dari proses awal sampai ke proses akhir seperti itu. Oke, kita sambungin menggunakan port A sesama dikarenakan masih dalam fixed resource. Kita sambungin. Oke, seperti ini untuk menyambunginnya. Oke, di sini kan sudah selesai tersambung semua untuk fixed resource-nya. Saya lupa juga untuk menyambungkan mesin prosesor ini ke conveyor tetap menggunakan rantai air seperti itu. Oke, kalau sudah selesai semua disambungin, eh, untuk cara menyambungkan tempat penyimpanan ini, kita menggunakan rantai S. Karena kan kita berbedaan dengan fixed resource dengan proses makanya kita harus menyambungin dengan rantai S seperti itu. Kita sambungin ke S vehicle, disambungin untuk tempat penyimpanannya. Oke, setelah kita sambungin semua untuk yang ini, sebelumnya kita kan belum mengganti nama untuk proses-proses di sini. Kita ganti nama sesuai dengan studi kasus nanti yang kalian pakai seperti itu. Oke, sebelum itu kita sambungin dulu untuk dispensernya biar kalian tidak lupa juga menghubungi dispenser. Untuk dispenser sendiri, untuk menghubungkan dengan operator, task eksekutor, dan juga transporter kita menggunakan uh, rantai A seperti itu. Oke, setelah disambungin ini, selanjutnya kalian juga menyambungkan dispenser ini ke QE1 dan QE2 di sini, dan juga ke combiner 1 dan combiner 2 di sini. Seperti itu. Untuk menyambungkannya dengan rantai S. Oke, setelah sudah tersambung semua, selanjutnya kita akan setting dari tiap prosesnya. Itu dimulai dari yang pertama, kita ganti dulu namanya, tergantung dari sisi kasus kalian. Kita ganti semisal nih bahan baku datang. Ini untuk arrival style-nya itu inter arrival time, untuk terus flow item class-nya ini kita umpamain dalam bentuk box saja. Itu biar kan soalnya kalau box itu kan keseluruhan dari produk gitu. Jadi kalau kalian umpamain dalam bentuk pesawat kan jadi aneh kan. Jadi kita bentuk itu. Selanjutnya untuk internal arrival time juga seperti ini aja, jangan diubah. Selanjutnya kita masuk ke trigger.
Untuk triggernya sendiri, kalian klik tanda plus, lalu klik on creation. Terus kita klik tanda plus lagi di sini, kita klik set item by precedence. Itu. Jadi kan di sini kita ada dua produk kemarin. Jadi kita tambahkan lagi. Untuk yang produk yang pertama, kita itu membuatnya itu dibuat 60 atau 60%. Untuk yang produk yang kedua kita buat 40%. Jadi nantinya itu karena dikarenakan kita ada dua produk dan juga presentasinya harus 100, maka kita sesuaiin. Jika kita ada dua produk, makanya ada 60 sama 40. Kalau kita ada tiga produk yang dihasilkan, maka nantinya itu presentasenya itu dibuat sesuai produk yang akan kalian buat. Kalau tiga berarti nanti 30 sama 40 seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya kita klik terus lagi, kita klik data, kita set item and color. Oke, setelah kita mengisi presentasi ini, kita tambahkan lagi ke visual. Kita tambahkan dikarenakan kita ada dua produk, jadi untuk membedakan dua produk itu kita membuat warnanya. Jadi untuk membedakan kalau itu produk satu dan itu produk dua. Selanjutnya kita klik visual, kita klik set color by case. Kita tambahkan di sini. Kita kan ada dua produk, kita tambahkan dari dua produk. Ini untuk eh, warna yang pertama itu terserah dari kalian mau seperti apa, tapi kita di sini mensimulasikan eh, warna pink. Untuk yang kedua kita umpamain warna biru aja. Kita seperti ini. Oke, ya selanjutnya masuk ke flow. Untuk flow-nya sendiri untuk send to port ini kita pakai karena kan kita by case, makanya kita klik port by case. Kita tambahkan dikarenakan kita ada dua produk, makanya harus ada dua case seperti ini. Untuk case yang kedua jangan lupa diganti ke port yang kedua. Oke, kita apply terus oke. Setelah itu masuk ke QA, kita setting QA-nya. Untuk maksimum kontennya, karena kita tadi 60%, makanya di sini dibuat 600. Dan juga nanti jangan lupa disesuaikan namanya sesuai dengan studi kasus kalian, dikarenakan kita studi kasusnya teh hitam sama teh hijau, makanya kita di uh, box teh hitam seperti ini. Kita apply. Dan juga kita kan di sini menggunakan teks eksekutor, di QA ini menggunakan teks eksekutor, makanya jangan lupa nanti outputnya di send to port ini kita menggunakan use transport agar bisa transporter di sini bisa bergerak di QA seperti di sini. Oke, kita apply, itu kita oke. Sama juga untuk QA 2 kita ganti sesuai dengan produknya. Untuk maksimum kontennya disesuaikan tadi kan 40%, makanya di sini 400. Untuk flow-nya jangan lupa beri use transport. Terus apply, oke. Oke, selanjutnya masuk ke processing atau proses. Untuk prosesnya sendiri, untuk settingnya, dengarkan di sini akan ada proses time. Sebelum masuk ke proses time ini, kalian harus menginput datanya. Untuk menginput datanya, kita menggunakan namanya itu expert fit. Jadi kita klik di statistik, kita klik expert fit. Oke, sini kalian klik new. Kita namain sesuai dengan nama proses kalian. Kalau di studi kasus kali ini kan kita pemberian label. Kita klik OK. Terus kita klik Analyze. Kita enter data. Enter atau edit data value. Kita apply.
Nah, untuk mengisi datanya di sini, kalian itu bisa kopas dari data yang kalian udah buat di Excel maupun di Word. Kita buat di Excel aja, seperti ini, datanya kita blok, terus kita copy. Setelah itu, nanti kalian klik paste add and from clipboard. Oke, seperti ini datanya langsung masuk di sini. Lalu kalian klik OK, klik Yes, langsung aja ke Done. Habis itu kalian ke Models, itu kalian Automated Fitting. Seperti ini, kalau dari evaluasinya itu terdapat good, makanya data kalian itu sudah benar. Dan juga nanti data yang akan dipakai itu data yang tertinggi atau di poin 1, yaitu beta. Seperti ini. Begitu kita klik Done, di situ masuk ke application. Untuk mengcopy datanya tadi, untuk yang beta, kita klik Simulation Reputation, klik flexing di sini, kita apply. Selanjutnya, kalian klik di sebelah sini, kalian klik copy, pilih yang copy selection position, kita klik OK. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke flexing lagi, klik prosesor. Untuk proses time-nya ini kita ganti menjadi kita ganti yang tadi yang setelah kita copy tadi kita paste di sini aja. Untuk get stream-nya ini kita ganti, jangan lupa menjadi get stream current. Jangan lupa ada buka kurungnya seperti ini. Oke, setelah itu kita klik apply dan juga oke. Kalau sebelum itu tadi maksimum kontennya harus 1 ya, dan setup time-nya 0. Seperti itu, kita klik OK. Oh ya, lupa buat namanya, jangan lupa diganti namanya sesuai dengan prosesnya itu pemberian. Oke, selanjutnya ke proses yang kedua, sama caranya seperti itu. Kita kasih inspeksi buat yang proses yang kedua. Terus untuk proses yang kedua, jangan lupa masukin datanya seperti yang pertama, yaitu kita klik new lagi, kita namain inspeksi. Oke, kita klik analyze, enter data, enter atau edit. Terus kita fokus lagi datanya, paste, oke, yes, done, upload model, automatic fitting. Di sini beta lagi tapi dengan relatif skor yang berbeda. Oke, langsung klik done aja. Selanjutnya masuk ke application, simulation representation, kita klik flexing, apply. Betanya yang di sini kita pakai, kita copy. Oke, kita masuk ke flexing lagi, kita copy di sini, dan jangan lupa klik ganti menjadi get stream current. Oke, seperti ini. Kita apply, klik OK. Nah, sini selanjutnya masuk ke konveyor. Sini kan kita di konveyor kan ada 2 jalur. Untuk memisahkan 2 jalur ini agar tidak masuk ke 1 jalur semua, kita memakai namanya tuh tools yang namanya itu decision point. Kita cari di sini decision point, kita klik ini sebelum belokan, kita klik di sini. Setelah itu klik di sini juga setelah belokan, sini juga seperti itu. Selanjutnya kita akan men-setting untuk decision point-nya sendiri. Kita klik sini poinnya, terus kita klik triggers, kita on can continue, kita tambah di sini, kita klik send item by case, kita tambahkan di sini. Karena ada 2 decision point, maka kita tambahkan 2 seperti ini. Untuk yang case defaultnya sendiri kita menggunakan dp2 decision point 2. Untuk case yang pertama juga menggunakan dp2, kita klik seperti itu. Untuk case yang kedua kita menggunakan dp yang ketiga. Kalian bisa klik seperti ini. Oke, setelah itu setelah udah kayak gini decision point-nya,
Jangan lupa di apply. Oke, setelah di apply, kita masuk ke source yang kedua. Sini kalian nanti arrival time itu masih sama, inter arrival time. Itu flow itemnya kita ganti ke palette. Klik ini. Oke, kita apply. Terus oke. Oke, jangan lupa mengganti nama source-nya menjadi pemberian palet. Seperti ini kita apply, kita oke. Oke, selanjutnya masuk ke mesin combiner. Untuk mesin combiner sendiri kita setting, kita klik. Untuk proses time-nya sendiri kita ganti menjadi 60 ini, dan jangan lupa menggunakan use operator dikarenakan tidak menggunakan, kita sambungin tadi menggunakan dispatcher ke mesin combiner. Seperti itu. Kita klik OK. Terus untuk form inputnya atau target quality-nya ini combine menjadi package seperti itu. Kita packing, kita gabungkan. Untuk target quantity-nya kita ganti menjadi 4. Setelah itu sudah kita apply, terus oke. Jangan lupa juga mengganti namanya mesin packaging 1. Apply, oke. Begitupun juga untuk mesin combiner yang kedua. Kita ganti dari 60, kita klik use transportnya. Untuk target quantity kita jadi 4. Yang 4 namanya juga mesin 2. Kita apply, terus klik OK. Setelah itu, terus selanjutnya masuk ke QE atau tempat penyimpanan sementara. Kita masuk untuk maksimum kontesnya sendiri, kita memakai 600 sesuai dengan yang proses yang dari awal, yaitu 600. Itu kita klik apply, terus oke. Jangan lupa diganti namanya tempat penyimpanan kanan 1. Apply, oke. Ini juga sama, kita lihat ganti menjadi 400. Ini tempat penyimpanan. Apply, terus oke. Oke, jangan lupa juga karena kan kita menggunakan transport yaitu ASRS vehicle, kita harus mencentang list transport yang ada di flow. Oke, kita sudah klik list transport seperti ini. Untuk namanya itu terserah kalian mau tempat penyimpanan 1-2 atau gudang sementara 1-2, itu terserah kalian, tergantung dari kasus kalian. Pokoknya yang untuk inti dari QA yang di sini itu sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum masuk ke rak atau tempat penyimpanan terakhir seperti itu. Oke, selanjutnya setelah setting QA di sini, kita masuk ke rak. Jangan lupa ini kalian bisa ganti namanya sesuai dari kalian, mau tetap rak ataupun yang lain boleh. Terus kita masuk ke logic. Di place in by ini kita ganti menjadi first available way. Untuk maksimum itemnya itu 1 aja. Selanjutnya kita masuk ke place in level. Untuk place in levelnya itu sama, yaitu first available level. Seperti itu. Untuk maksimum kontainya sendiri kita kan untuk yang protek yang pertama itu 600. Oke. Selanjutnya itu masuk ke size tabel. Dikarenakan kita produksinya banyak atau 600, maka kan
kita harus nambah size dari rak sendiri. Mungkin dong cuma 10 rak di sini, makanya kita nambahin number of page-nya itu kita tambahin menjadi 50. Untuk cara nambahinnya itu seperti ini, kita klik di sini sampai dengan 50 seperti itu. Kita tunggu, kita bisa pantau dari sini untuk number of page-nya atau raknya. Ini masih 35, kita tunggu 15 lagi. Oke, sudah seperti ini. Kalau number of page-nya kalian itu lebih, kalian bisa silang di sini, kita klik, kita ganti diri seperti itu. Oke, kalau udah kita apply, kita klik OK. Bisa kalian lihat size dari raknya sendiri yang semula seperti ini menjadi panjang seperti ini. Dan kita akan menambah penimbangan seperti itu. Kita tambahin juga buat rak duanya sama kayak rak seperti satu. Terus kita tersebut file play, terus levelnya kita tersebut file level untuk maksimum kontennya 400. Size tabelnya sendiri kita buat 50 juga. Oke, kita lihat, kita tunggu. Kurang dulu kita tambah lagi. Oke, setelah itu kita apply dan harus oke. Oke. Oke, setelah itu untuk ISRS vehicle ini kita tidak perlu setting, kita langsung masuk aja ke settingan ke dispatcher. Kita klik dispatcher sini. Untuk pastunya kita ganti ke source distance. Ini, oke. Untuk keyword strategi ini kita pakai sort by text sequence priority. Oke, setelah itu kita apply, kita oke. Setelah itu kita kita di di kasus ini kan kita ada waktu istirahat yaitu di jam 12 sampai ke jam 1. Untuk cara men-settingnya yaitu kita klik di sini, kita klik yang cukup di satu proses mesin aja, kita klik di sini, kita klik breakdown, kita klik di sini yang times tabel, kita add new tabel. Setelah itu untuk membersnya ini kita tambahkan di sini. Untuk members di sini kita masukin seluruh proses yang kita pakai di sini yang ada di dalam text executor, yang di dalam fixed resource. Di fixed resource sendiri ada source, ada QA, ada processor, ada combiner, sama mix. Oke, kita select di sini seperti ini. Lalu kita klik function, klik tabel. Untuk database ini modelnya kita ganti ke daily repeat. Kita klik di jam 12 ini, kita tarik aja sampai ke jam 1. Ini kita jadi normal. Oke, seperti ini. Jadi dari start jam 12 sampai end dan jam 1 jam istirahatnya. Terus kita apply, kita klik OK. Untuk membuat ini cukup di satu mesin aja, nanti berlaku untuk mesin selanjutnya, mesin semua mesin. Kita klik apply, klik OK. Bisa kita lihat di sini juga sudah otomatis untuk breakdown akan otomatis, jadi nanti cukup kalian punya masukan satu mesin seperti itu aja. Oke, selanjutnya setelah udah di setting semua, kita coba running apakah terjadi error ataupun sudah benar untuk prosesnya. Kita coba running. Untuk runningnya sendiri, langsung aja kalian klik running di sini. Oke, langsung kita cepetin aja sini. Oke, bisa kalian lihat di situ mana stack hitam kita mau main dari tubing itu nanti masuk ke mesin packaging karena di packaging menggunakan palet itu kita lihat mesinnya berjalan seperti itu.
Kita cepetin aja. Oke, seperti ini. Terus nanti kita coba lihat dalam bentuk jam. Kita riset dulu, dari date and time. Menjadi jam 4 ya. Bisa kita lihat dari jam 8 sampai ke jam 4 sore. Oke, kita running sambil kita lihat waktu istirahatnya. Jadi seperti ini kita pantau terus. Masih jam 8. Nah, kita lihat di sini jam 12. Jadi jam 12 ini berhenti semua kan. Itu dikatakan tadi kita memberikan tabel yang disuruh apa yang intrusnya itu untuk istirahat 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 seperti itu. Selanjutnya setelah running kita berhasil, untuk yang dianalisis itu untuk dimasukin ke laporan, yaitu namanya itu ada nanti itu ada average WP sama juga ada kita masuk ke dashboard itu kalian bisa itu bisa masuk lewat toolbox sini ataupun lewat dashboard sini. Kita klik dashboard di sini, kita add dashboard, terus kalian nanti untuk yang kita analisis di modul 4 ini kita memakai average WP, kita taruh di sini. Untuk objeknya sendiri kita tambahin select object, kita masukin yang fixed research QA, source QA, process automate juga. Oke, select. Ya, habis itu kita apply, kita klik OK. Kita rapiin di sini. Oke, yang satunya yaitu kita memakai state bar yang kita analisis saat ini. Kita klik di sini, kita klik. Untuk objeknya sendiri kita objek sama menggunakan fixed resource, kita klik semua. Yang ada di fixed resource, kita select. Di situ dikatakan kita di modul 4 ini menganalisisnya yaitu cuma ada 3, yaitu idle, processus, sama block. Jadi untuk yang lain ini kalian bisa hapus. Untuk cara menghapusnya sendiri, kalian bisa seperti ini, bisa kalian uh, delete ataupun di exclude. Jadi nanti exclude sendiri ini tidak kepakai. Jadi nanti itu cuma idle, processing, sama block. Ataupun kalian hapus seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Nanti kalian tuh bisa muncul itu cuma 3 seperti ini. Itu analisisnya bisa kalian nilai apa itu saran dari kalian. Kita apply. Setelah di utilize kita apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita running lagi dari awal. Jangan lupa kalau kalian masih dalam bentuk running, jangan lupa di reset dulu ya. So di situ kita klik running. Dan seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Dikarenakan di sini kalian di sini masih ada releasing yang nggak penting, seharusnya kan kita cuma melihat idle, processing, block, processing, dan juga block seperti itu. Makanya di sini untuk tempat untuk state bar-nya di sini kita ganti, kita atur lagi, kita atur lagi. Ini kita apply. Oke. Oke, setelah kalian state bar-nya muncul seperti ini, cuma muncul idle, processing, sama block. Selanjutnya kita analisis untuk masuk ke laporannya. Untuk yang pertama yaitu ada average WIP. Bisa kita lihat seperti di sini. Ini tuh akan menunjukkan dari produk yang diproduksi seperti itu. Jadi nantinya kita kan di sini ada 1,
Terus di sini ada 98,52. Nantinya itu kalian kalau ada koma di belakang apa ada angka di belakang koma itu nanti kalian boleh tinggal saja. Jadi nanti 99 seperti itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk state bar, untuk analisisnya yaitu di mana nanti di sini itu kita contohkan seperti ini di bahan baku datang itu jumlah kerjanya itu 100%, di mana ada blok berarti jadi nanti itu di sini bekerja. Selanjutnya di pemberian label ini juga kan 100%, tapi ada pembagian di sini, ada pembagian di idle sama proses. Kita bisa lihat untuk presentase dari idle itu berapa, prosesnya itu berapa. Bisa kita lihat di sini, di mana idle-nya itu 21,65%. Untuk processing-nya itu 78,28%. Jadi nanti itu yang kalian masukin itu seperti ini, kalian bisa lihat di dalam statementnya itu seperti apa. Sesuaiin warna dengan eh, warna dari proses ini. Oke, untuk penjelasan software flashing dari aku itu aja. Jangan lupa nanti di studi kasus kalian itu kan nanti akan dijelasin sama Mas Alvin itu untuk studi kasus yang kalian akan buat itu nanti ada 3 produk. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan aja untuk keyword yang dipakai dan juga proses yang akan kalian pakai juga. Itu nanti kalian bisa sesuaikan. Dan juga jangan lupa nanti masukin semua analisis yang harus dimasukin ke dalam laporan. Itu baik, selanjutnya akan dijelasin tentang format laporan jurnal dan juga studi kasus yang akan kalian review oleh Mas Alvin seperti itu. Oke, bisa langsung ke Mas Alvin. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini kembali lagi dengan saya untuk menjelaskan mengenai format laporan dari modul yang terakhir dari modul 4 mengenai flexim. Nah, sebenarnya untuk jurnal ini itu seperti sama saja template-nya, namun mungkin narasi dari analisa output dan juga flowchart mungkin yang berbeda dan juga math-nya mungkin juga berbeda. Nah, di sini untuk judulnya tetap sama teman-teman, analisis simulasi sistem pada produksi apa teman-teman. Kalau memang produksinya bola basket ya bola basket ataupun hijab ya hijab, di PT apa teman-teman juga dilampirkan, jangan cuman produksi bla 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 PT nggak dicantumkan. Nah itu nanti bakal direvisi oleh teman-teman Aslab, ataupun tidak lengkap ataupun tidak sesuai dengan pegangan jurnal. Nah, ini nantinya bakal juga akan direvisi oleh teman-teman Aslab. Nah, saya harapkan ini kan udah di modul 4 atau modul terakhir. Jadi untuk mengenai laporan kan mungkin udah terbiasa kan dengan beberapa aturan laporannya. Jadi yang saya harapkan jangan banyak sekali revisi nantinya mengganggu juga aktivitas teman-teman seperti itu. Jadi ya enjoy aja sesuai dengan format yang kemarin, namun disesuaikan dengan format yang baru di modul 4 ini. Untuk semuanya masih sama di bagian judul Times New Roman, ukurannya 16, dan juga untuk yang di nama perhatikan pertama itu di koma, kemudian nama perhatikan kedua dan nama perhatikan ketiga itu sehabis perhatikan kedua itu nggak perlu di koma lagi teman-teman, karena udah ada dannya. Yang di koma cuma disekat di nama perhatikan pertama ke nama perhatikan kedua. Nah, seperti itu. Kemudian Times New Roman-nya juga 12. Kemudian nama penulis ketiga tetap sama seperti modul-modul yang kemarin, yaitu diganti dengan nama Aslab. Ehm, Cuma yang dicantumkan itu kalau memang ada 4 kata, contohnya seperti nama saya Muhammad Alfi Sukma Santoso. Jadi cuman Muhammad A titik spasi S titik kemudian Santoso, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk yang di headernya itu juga sama seperti em, praktikum-praktikum sebelumnya, yaitu sesuaikan vol 4. Kenapa kok vol 4? Karena kita ada di modul 4. Kemudian ada nomornya ini sesuaikan sama teman-teman. Kalau emang revisinya 2 ya udah revisinya nomor 2 seperti itu. Kemudian abstraknya masih tetap sama teman-teman. Abstrak tes New Roman ukurannya 10 italik atas bawah. Kemudian untuk kata kuncinya ini juga diurutkan sesuai dengan abjad.
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sampai Z. Jadi jangan kata kuncinya itu di diaur aja teman-teman sesuai dengan kata sesuai dengan abjad. Jadi disesuaikan dengan abjad seperti itu. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini tetap sama. TNR 11 justify terdiri dari 4 paragraf dan di pendahuluan ini itu maksimal 1 halaman dan minimal 1 halaman. Dan berarti kan harus 1 halaman, tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Seperti itu. Dan juga masih tetap sama itu paragraf 1 tentang latar belakang, paragraf 2 tentang studi kasus atau permasalahan, paragraf ketiga tentang solusi penyelesaian dan juga paragraf 4 tentang kesimpulan. Kemudian ada tinpus. Nah, tinpus di sini juga seperti sama teman-teman, kayak di paragraf sebelumnya dan juga ada di buku pegangan dari Sikom sendiri yaitu 22 jurnal seperti itu teman-teman. Dan juga tadi kita teman-teman kita nggak pakai internasional ya. Jadi kalau memang ada ed.al kita diganti sama DKK. Dan juga kalau memang ada poin-poinnya citasi mengenai poin-poin itu citasinya di bawah sendiri poin terakhir di spasi dan nggak jangan perlu pakai titik seperti itu. Jadi A B C D F G. Nah, habis G itu di spasi ke bawah, kemudian ditaruh di kanan paling kanan, kemudian dikasih apa stasiunnya kayak Nikkei 2012 udah nggak perlu pakai titik teman-teman, cuma dalam kurung aja seperti itu. Kemudian ada Medpen di sini penjelasan cara umum mengenai software yang digunakan. Di sini kita kan menggunakan Flexim, jadi teman-teman bisa jelaskan lebih dikit yaitu Flexim itu seperti apa untuk di Medpen-nya seperti itu. Kemudian dan juga narasi-narasi yang seperti ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan pegangan jurnal juga tentang juga teman-teman seperti itu. Kemudian 3.1 tahap pengumpulan data. Nah, tahap pengumpulan data ini em, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dan juga seterusnya. Di sini ada dua data karena apa? Tadi kan Mas Nike menjelaskan mengenai dua mesin untuk yang diproses karena nantinya dua data ini bakal dimasukkan ke dua mesin tadi. Namun teman-teman nanti kan diharuskan untuk 3 mesin. Jadi teman-teman harus menggunakan 3 mesin. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Seperti itu. Oke? 3 mesin teman-teman. Jadi bakal ada 3 data. Oke? Nah, di sini untuk ukuran font tulisan dalam tabelnya itu 10 ya teman-teman. Sama seperti model yang kemarin 10. Jadi kurang lebih overall untuk semua dari laporan ini itu sama seperti modul yang kemarin-kemarin, namun cuma ada penyesuaian sedikit saja seperti itu untuk menyesuaikan dari modulnya tersendiri. Seperti itu juga saya ingetin teman-teman untuk dari dari Medpen ini itu harus ada narasinya, jangan ujuk-ujuk 3 Medpen habis itu 3.1. Nah itu bakal direvisi sama teman-teman ASLab. Jadi harus ada narasi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tahap pengolahan data. Nah, teman-teman, di sini untuk flowchart-nya ini udah ketentuan dari teman-teman ASLab. Oke, jangan pakai flowchart yang lain, teman-teman. Ini udah ketentuan dari teman-teman ASLab. Kebijakan dari Sikom. Oke, jadi pakai ini, cuman diganti apa? Pengumpulan data. Oke, enak tahu teman-teman, udah tinggal menyesuaikan saja. Nah, pengumpulan datanya ini menyesuaikan dari teman-teman yang di atas. Datanya apa aja, sesuaikan aja. Oke, di flowchart-nya ini. Kemudian dijelasin mengenai em, flowchart-nya itu ada apa aja, mulai itu apa. Nah, bentuk poinnya teman-teman. Kemudian di tertulis pustaka, kemudian di lapangan seperti itu dan juga jumlahnya yang dijelaskan itu harus sama. Jangan di sini 12 tiba-tiba yang di poin cuma 11. Nah, satunya ikut kemana? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi harus sama apa namanya jumlahnya. Kemudian ada hasil pembahasan. Nah, model simulasi ini itu di screenshot yang di defleksi tadi yang di sama Mas Niki dimasukkan ke dalam laporan seperti itu teman-teman. Juga dianalisa penjelasannya apa aja seperti itu. Oke. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Nah, berikan penjelasan mengenai pengertian verifikasi dan validasi secara umum dan khusus untuk flexing. Jangan mengikuti modul-modul sebelumnya karena di flexing tersendiri lebih kompleks. Jadi jelasin lebih mendalam dan juga lebih rinci. Kenapa sih kok gini-gini itu kenapa? Seperti itu. Verifikasi.
Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga validasi. Nah, ini gambaran juga dari teman-teman resource dari Flexim, Experfit-nya. Itu dimasukkan, di access terlebih dahulu dari Flexim, habis itu dimasukkan ke dalam laporan. Seperti itu teman-teman. Itu juga dianalisa. Kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini, seperti itu. Seperti yang ada di contoh. Kemudian ada output simulasi, ada dashboard. Dashboardnya WIP, yaitu Work in Process. Average rata-ratanya berapa? Analisanya berapa? Berdasarkan gambar di atas diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih berbasis pada sumber produk. Itu dijelasin semuanya. Datanya teman-teman, datanya dijelasin semuanya berdasarkan data. Jangan hanya sebagai narasi, kita juga harus gunakan pada data. Seperti itu. Kemudian ada dashboard stat bar-nya. Di sini hanya sebagai contoh. Oke, studi kasus teman-teman itu pasti berbeda-beda. Tidak serta-merta itu sama seperti stat bar-nya teman-teman ASLED. Seperti ini. Oke, jadi nggak ada masalah ataupun beda ataupun sama. Jadi tidak ada yang kemungkinan samanya itu sedikit karena beda datanya ini bakal beda-beda. Seperti itu teman-teman. Kemudian dianalisa juga apa aja analisanya. Oke, dari stat bar-nya. Kemudian analisa output. Nah, analisa output di sini ada poin-poinnya. Dari poin-poin ini teman-teman jabarkan dengan paragraf. Jadikan paragraf dari poin-poin ini. WIP itu apa? Entitas mana yang memiliki WIP tertinggi? Kemudian asumsikan penyebab tidak sesuai. Nah, itu dimasukkan ke dalam paragraf. Jadi poin-poin merah ini sebagai petunjuk saja. Oke. Kemudian ada kesimpulan. Nah, jelaskan secara singkat permasalahan tujuan dan output. Ini harus berdasarkan data, teman-teman. Jangan hanya sebagai narasi saja. Oke, saya ingatkan, harus berdasarkan data. Kemudian jelaskan penyebab terjadinya permasalahan dan berikan rekomendasi perbaikan. Perbaikannya apa ketika ada bottleneck? Perbaikannya apa ketika tidak ada barang yang masuk? Perbaikannya apa ketika raknya ini sudah overload? Perbaikannya apa ketika mesinnya ini kurang, dirasa kurang seperti itu. Narasi saja nggak apa-apa. Karena untuk urusan perbaikan nantinya, itu step nantinya teman-teman. Sekarang untuk fokus praktikum terlebih dahulu, kita alasan perbaikannya untuk kita lihat terlebih dahulu aja di fleksibel teman-teman ini kurangnya apa kita masukkan ke dalam usulan perbaikan seperti itu. Kemudian di sini kesimpulan dari satu paragraf merupakan konklusi dari penelitian yang Anda lakukan dari terakhir sendiri. Kemudian memuat cara penelitian lebih lanjut dan apakah penelitian Anda dapat diterapkan di lapangan atau tidak. Seperti itu. Daftar pustaka di sini tetap sama teman-teman seperti model sebelumnya yaitu minimal 2 buku, 2 jurnal, batas tahun minimal referensi selain buku yaitu tahun 2019. Daftar pustaka dilarang bersumber dari modul ajar dan skripsi ataupun modul-modul praktikum. Kemudian daftar pustaka menggunakan Mendeley format EPA style, contoh format di bawah seperti ini. Jangan yang lain, jangan selain EPA style ya teman-teman. Kemudian ada sedikit notes. Semua laporan yang akan dikumpulkan harus memenuhi template ini. Semua gaya tulisan termasuk judul bab dan judul gambar tabel telah disediakan pada dokumen ini. Gunakan gaya tulisan ini untuk melakukan penulisan tanpa mengubah jenis dan ukuran font. Jangan mengubah ukuran font, jarak baris, dan juga sebagainya. Kemudian untuk memasukkan gambar di Word, tetap sama. Tidak boleh ada sedikit um, background dari kalimat-kalimatnya. Kemudian ada abstrak diketik dengan font DNR, 10 sementara sisuk, bab lainnya diketik dengan font DNR 11 Justify. Rata kanan kiri. Line spacing tabel single dengan before after 0,0. Autofit, ketentuan margin top 3, left 4, bottom 3, right juga 3. Tulisan dalam gambar, tabel, dan flowchart menggunakan font DNR 10. Halaman jurnal wajib minimal 10 halaman dan maksimal 12 halaman. Oke, minimal 10 dan juga maksimal 12. Teman-teman, di sini saya akan lagi untuk abstraknya, ini harus berdasarkan data. Jangan hanya sarasi saja, oke? Karena ini flagship, puncak dari segala praktikum yang ada di Psikom. Jadi saya harap teman-teman berdasarkan data semuanya untuk di laporannya flagship ini. Kemudian teman-teman untuk step selanjutnya, sebelum teman-teman running program dan juga membuat laporan, di sini untuk asistensinya terlebih dahulu, Hamin 2 praktikum, teman-teman harus mengirimkan studi kasus Flexim seperti Fensim kemarin ke teman-teman ASLED. Oke, contohnya seperti ini, modul 4.
sudah kasih flexim. Narasinya yang pertama, poin pertama, ini yang merah-merah ini teman-teman jelaskan paragraf saja. Terserah paragraf. Satu paragraf ataupun dua paragraf ataupun tiga paragraf yang penting udah mencakup yang di merah-merah ini. Jelaskan mengenai perusahaan kalian. Apa perusahaan kalian? Contohnya hijab. Kenapa sih kok milih hijab? Kenapa kok hijab sekarang relevan? Kenapa kok harus hijab? Seperti itu. Kemudian sertakan tiga jenis output dari produksi bahan-bahan mentah kalian. Hijab pasmina, hijab segitiga, hijab kotak, dan sebagainya. Contohnya teh hijau. Contohnya teh, dari nama asli kan teh. Jadi teh hijau, teh melati, dan juga teh olong. Atau juga bisa, kalau teman-teman ini kan basket, yang mungkin mas ada belah basket merah, bagus, biru. Terserah, kalau emang teman-teman agak kesusahan mengenai bahan mentahnya, bisa teman-teman pembentuk dari produksi teman-teman. Contohnya, sudah kasih teman-teman bola basket. Jadi tiganya itu adalah karet, spons, juga kulit. Itu nggak apa-apa. Oke, yang penting tiga. Pembentuk dari produksi teman-teman. Kalau emang teh ataupun hijab ataupun yang lainnya itu berarti bisa buat teh hijau, teh melati, jenis produknya. Nah, kalau memang sudah kasusnya mengenai seperti halnya contoh basket, berarti pembentuk dari basketnya kayak gitu. Jadi kita memudahkan teman-teman saja sebenarnya untuk em, membagi mengenai tiga jenisnya seperti itu. Dan juga jelaskan mengenai alur produksi kalian dari awal sampai dengan akhir masuk ke dalam rak. Nah, untuk penjelasannya itu direkomendasikan dalam bentuk poin. Kenapa dalam bentuk poin? Seperti teman-teman. Alurnya ya, itu em, satu yaitu apa? Kueing. Kenapa kok pertama kali di kueing? Contohnya seperti itu. Karena ada gini-gini Mas. Di kueing ini kita asumsikan sebagai bahan sebagai tempat tempat pemindahan barang sementara dari truk. Kenapa kok gini-gini seperti itu? Dalam bentuk poin sampai dengan yang terakhir yaitu rak. Kenapa kok kita pakai rak Mas? Kita asumsikan rak ini sebagai inventory. Karena gini. Karena hijab itu butuh inventory sebelum ke supplier. Seperti itu teman-teman. Jadi em, dijelaskan lebih rinci saja dalam bentuk poin, jangan bentuk paragraf. Oke? Yang atas-atas itu it's okay dalam bentuk paragraf. Yang sebelumnya itu. Tapi untuk alurnya itu kita pakai poin saja. Karena apa? Nanti teman-teman sebagai patokan nantinya untuk merunning program di Flexim agar tidak terdistract sama hal apapun. Karena udah pasti di sana. Oke. Pengumpulan data ini sama seperti yang di jurnal tadi ini, pengumpulan datanya. Nah, namun teman-teman di sini kan udah dijelaskan sama Mas Nike. Mas Nike kan pakai dua mesin saja dan juga em, dua dua produk seperti itu. Nah, sedangkan teman-teman itu disuruh untuk em, pakai tiga mesin dan juga pakai tiga produk. Jadinya teman-teman bisa improvisasi dengan ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan sama Mas Nike. Paham teman-teman? Jadi ada beberapa ketentuan mesin itu tidak boleh lebih dari 100%. Harus pas dari 100%. Nah itu harus bisa kita asumsikan. Kita harus bisa memecah itu agar mesinnya ini bisa berjalan dengan normal. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada tiga label. Contohnya ada mesin tapping. Untuk celup pemberian label, ada inspection, juga penyortiran. Nah, di sini mesinnya itu teman-teman ada narasinya. Pengumpulan datanya ini teman-teman sesuai dengan narasi teman-teman. Jangan mengikuti yang ada di jual flexim ini. Ini sebagai contoh saja teman-teman, biar nggak bingung ya, sebagai contoh saja. Untuk improvisasi terserah teman-teman, kayak gitu. Bentuk paragraf. Nah, untuk poinnya ini teman-teman itu sama. Data lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, juga data waktu pengamatan. Itu sama seperti yang ada di jurnal. Seperti itu, teman-teman. Yang beda mesinnya, data mesinnya. Nah, itu yang kita harus sesuaikan lagi. Nah, kenapa kok kita pakai ada warna-warnanya itu tadi? Nah, teman-teman, di sini ada keterangannya. Ubahlah angka yang di highlight warna kuning menjadi angka terakhir nama NPM anggota pertama, kemudian dan juga seterusnya nomor 5 yaitu ubahlah angka yang di highlight warna pink menjadi angka terakhir penjumlahan NPM kedua anggota. Seperti itu. Oke? Kemudian ada ketentuan terakhir sebelum saya tutup yaitu untuk kue yang terdiri dari tiga jenis model atau rasa produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan atau tiga jenis bahan baku yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Oke, saya ingetin lagi di ketentuan. Kemudian nomor dua terdiri dari tiga prosesor. Ganti namanya dengan arus produksi kalian. Jangan samakan dengan lab ataupun Mas Nike tadi karena studi kasus teman-teman pasti berbeda-beda. Oke, secara arus produksi horizontal.
Oke, pahami horizontal seperti apa, vertikal seperti apa. Kemudian yang terakhir terdiri dari dua combiner. Ganti namanya dengan arus produksi kalian secara arus produksi vertikal. Itu seperti apa vertikalnya? Oke, dan juga conveyor ini pasti mengikuti combiner karena combiner ini sebagai packaging terakhir sebelum masukkan ke rak. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Enjoy the team dan juga ini produk terakhir buat teman-teman bisa improvisasi lebih dalam lagi mengenai modul yang terakhir ini puncak dari Sikom yaitu Flexim. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.